Radio Merangkai Suara menghubungkan Indonesia bersatu dalam nilai berbagi dalam aksi Indonesia kuat bersama. 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Selamat pagi Sobat Ria, senang sekali saya Agnes Maheswara bisa menjumpai Sobat Ria di kesempatan pagi hari ini. Dan di sini ada yang spesial nih, di edisi hari Jumat di tanggal 13 Juni 2025, dimana kemarin Sobat Ria mungkin sudah bertemu juga dengan Balai Harta Peninggalan Semarang ya. Dan di pagi ini juga akan bertemu lagi dengan Balai Harta Peninggalan Semarang, tapi kita dengan topik yang berbeda tentu saja di kesempatan pagi hari ini. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan uang pihak ketiga UPK pada Balai Harta Peninggalan Semarang, di mana saat ini Agnes sudah bersama dengan narasumber tetap kayaknya ya, beberapa dekade sudah kesini gitu ya. Dan siapa tahu nanti semakin sering kesini begitu ya Mas Agung dan juga Mas Arif. Dan di sini Agnes kenalin dulu deh, mungkin untuk sahabat Ria yang kemarin belum sempat menyimak dan saat ini baru menyimak, dan ada Balai Harta Peninggalan Semarang seperti itu ya. Kali ini Agnes bersama dengan Kurator Keperdataan Ahli Pertama, ada Mas Agung Suhada SH. Selamat pagi Mas Agung. Gimana? Sehat-sehat gitu ya. Gimana rasanya berada di kota Solo yang beberapa kali gitu ya? Menyenangkan ya, Mbak. Menyenangkan Solo, ya. Adem ya. Adem mana sama Semarang Mas? Adem Solo. Adem Solo ya. Kalau Semarang pastinya lihat banyak pantai gitu ya, banyak laut. Semarang ya. Ya. Dan jalannya datar landai kali ya kalau Solo ya. Dan juga kali ini sudah bersama dengan Mas Arif Syarifuddin SH juga selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama. Selamat pagi Mas Arif. Pagi Mbak. Selamat pagi buat sahabat ya. Gimana kesannya dengan Solo juga nih Mas Arif? Ya. Makanannya enak enak ya. Dan harganya relatif terjangkau ya. Sama berarti kayak Semarang. Ya. Untuk makanannya nggak beda ya, karena 11-12 sama-sama Jawa Tengah ya. Dan di sini kita kalau orang ngomong ini adalah finalnya gitu ya, kita lihat ini adalah pembahasan terakhir gitu ya, di paling bawah gitu, yaitu tentang pengurusan uang pihak ketiga gitu deh. Tapi sebelum kita bahas tentang pengurusan uang pihak ketiga, mungkin bisa dikenalin dulu tentang Balai Harta Peninggalan Semarang lagi gitu ya, karena kalau kita mungkin sahabat Ria juga tahu ya, Balai Harta Peninggalan Semarang ini apa ya, itu apa masuk ke ini ya, ke cagar budaya atau seperti apa gitu ya, atau kenapa tempatnya juga ada di Semarang. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mas Agung dan juga Mas Arif. Oke, kita jelasin lagi ya soal Balai Harta Peninggalan ini. Jadi BHP, kita sebutnya adalah BHP, ini hanya ada 5 ya di Indonesia. Iya betul. Di Medan, di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan juga di Makassar. Di Makassar ya. 5 BHP ini dulunya kita sebetulnya ada kantor perwakilan di beberapa kabupaten, tapi sejak sekitar tahun 80 itu kantor perwakilannya sudah dihapus. Jadi memang saat ini yang eksis hanya ada 5 BHP. BHP ini dulu merupakan lembaga bentukan Belanda, Hindia Belanda, yang dibentuk tanggal 1 Oktober 1624. Wah, ulang tahunnya masih lama ya? Sebentar, iya bulan Oktober ini sudah masuk 401 tahun. Oh iya, 401 ya. Wah, kalah umur kita nih ya. Beberapa kali. Sudah mungkin lebih tua daripada Republik kita ini. Betul. Yang dulu awal mula pembentukannya itu memang karena bangsa Hindia Belanda yang menjajah Indonesia ini kan ada harta-harta kekayaan, banyak harta kekayaan yang kemudian ditinggalkan. Dan untuk mengelola harta tersebut, untuk ahli warisnya, akhirnya dibentuklah lembaga. Saat itu namanya bukan Balai Harta Peninggalan, tapi WSN Budel Kamar, atau namanya WS Kamar. Dan di Semarang itu kita ada loh, di dekat Kota Lama itu ada gedungnya. Namanya WS Kamar gitu. Itu memang bagian dari gedung Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang sekarang biasanya dikelola itu juga untuk disewakan, ada acara event-event tertentu tuh di gedung WS Kamar. Dan udah di revitalisasi ya, jadi gedungnya bagus juga tuh buat spot foto gitu. Iya, biasanya kan gini, Agnes mau ngomong, wah ini berarti bisa terbuka untuk umum nggak sih buat spot foto gitu ya. Biasanya kan kalau bangunan-bangunan lama ini
identik dengan untuk spot foto, kegiatan-kegiatan nongkrong bareng di malam hari gitu ya. Berarti ini juga digunakan untuk itu kalau di Semarang. Iya. Dan untuk perkembangannya BHP ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 ya. Jadi Balai Harta Peninggalan ini merupakan instansi pemerintah, bagian dari pemerintah yang di bawah naungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami BHP Semarang beralamat di Jalan Hanoman nomor 25 Semarang, yang mempunyai beberapa tugas dan fungsi ya. Salah satunya yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang penatausahaan uang pihak ketiga. Iya, jadi sudah dijelaskan ya kalau cuma ada 5 seperti itu, di mana tersebar di beberapa tempat di Indonesia begitu. Salah satunya di Jawa Tengah ya, yaitu di Semarang, kemudian di Surabaya, kemudian di ujung Pandang ya. Di Makassar gitu. Kemudian jauh juga ya, maksudnya ini lokasinya nggak berdekatan, tapi di Jawa ada 2. Bener ya, di Semarang sama Surabaya. Semarang dan Surabaya. Kemudian yang lainnya di Jakarta, kemudian di Sulawesi, Medan. Nah, cuma ada ini saja, berarti di Kalimantan kan tidak ada begitu ya. Dan ini berarti ini yang diurusi untuk Jawa Tengah. Ini apakah hanya khusus Jawa Tengah? Kan ini ringnya memang ada di Jawa Tengah begitu ya. Ini berarti kepengurusan atau yang mengurusi untuk peninggalan-peninggalan ini, harta peninggalan ini di kawasan Jawa Tengah saja begitu? Iya, kawasan Jawa Tengah aja sama DIY. Gitu ya. Jadi wilayah kerjanya BHP Semarang ini 2 provinsi, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa sih BHP cuma ada 5? Ini menyesuaikan dengan jumlah pengadilan niaga. Jadi jumlah pengadilan niaga di Indonesia juga hanya ada 5, sesuai tadi dengan kota itu. Tugas BHP yang terkait dengan pengadilan niaga adalah yang kemarin kita bahas nih tentang kepailitan. Selaku kurator dalam kepailitan. Nah, yang memang permohonan kepailitannya diajukan di pengadilan niaga, jumlah pengadilan niaganya hanya ada 5. Kemudian PHP juga wilayah kerjanya sesuai dengan wilayah kerja pengadilan niaga. Iya, kan ini ada 5. Kemudian ketika mungkin yang bermasalah ini berada di pulau yang lain begitu, dan di situ tidak ada BHP, berarti harus kemana, ke BHP mana seperti itu, atau ditentukan oleh pengadilan yang bersangkutan atau seperti apa? Sesuai wilayah kerjanya. Jadi kalau BHP Semarang tadi hanya meliputi 2 provinsi, BHP Surabaya ini ada mungkin 6 atau 8 provinsi ya. Ada beberapa, kayak Medan ini kan meliputi Sumatera, yang seluruh Sumatera itu kecuali kalau nggak salah Lampung ya, yang ikut dengan BHP Jakarta. Paling banyak wilayah kerjanya itu di BHP Makassar, yang meliputi kurang lebih 13 provinsi di Indonesia Timur gitu. Jadi pasti ada wilayahnya, pasti ada wilayah kerjanya gitu ya, termasuk di Kalimantan yang nggak ada gitu, nanti di mana gitu ya wilayah kerjanya. Wah, ini berarti kalau Jawa Tengah ini termasuk cuma 2 aja, tetapi kayaknya kasusnya banyak ya, cuma 2 karena jumlah kabupatennya aja cukup banyak ya. Jadi meskipun 2 tapi padat gitu. Tiap hari pasti ada ini. Apakah pasti ada laporan, aduan seperti itu, Mas Agung dan juga Mas Arif, hari-harinya gitu? Pasti ada, Mbak. Pasti ada ya. Pasti ada setiap hari. Laporan dari masyarakat, dari mana itu juga pasti. Atau hanya konsultasi. Oh iya, jadi bisa konsultasi juga nih ya. Dan ini kalau misalnya wilayah kerjanya jauh, kita masih ngobrol tentang BHP dulu ya. Misalnya ini tempatnya jauh gitu ya, konsultasi untuk langsung menuju ke BHP Semarang saja gitu kayaknya susah nih, jauh nih. Nah seperti itu, apakah juga ada konsultasi online-nya enggak sih? Ada sih, Mbak. Ada layanan online-nya, ada, kami menyediakan WhatsApp. Ada di nomor. Sebentar. Iya, cek dulu ya. Gara-gara nomornya banyak ya nih ya. Sebelum ke BHP Semarang, mending layanan konsultasi dulu ke by WA. Baru setelah nanti syarat-syaratnya terpenuhi, baru ke BHP Semarang. Jadi 2 kali kerja. Betul, apalagi kalau misalnya terjadi satu hal yang mengelirukan gitu ya, seharusnya bukan ke BHP Semarang, tetapi karena dipikirnya ini bisa diatasi di BHP, akhirnya ke BHP. Padahal ada beberapa hal yang bisa diputuskan di BHP, ada yang harus ke pengadilan ketika ada sengketa, gitu ya Mas Agung dan Mas Arif. Dan kemana nih WA-nya? Oh ya, WA-nya ada di 085 189 053
423. Jadi untuk sahabat Ria, tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung ya, dan untuk yang mungkin itu tadi belum tercatat nih, bisa nanti disimak siaran ulangnya di YouTube kita di Ria FM Solo, karena saat ini kita sedang live, nanti akan ada atau lanjut ke siaran ulang begitu. Nomornya tadi sudah ya. Jadi sebelum konsultasi secara langsung ke BHP, baiknya itu konsultasi dulu ke WA. Boleh. Secara online seperti itu, agar nggak 2 kali kerja, bensin habis di jalan juga ya. Dan nanti sampai sana berapa hari kerja ini, Mas? Tergantung ya, Mbak. Oh ya. Cepatnya sih kalau kami melayani pelayanan. Oh ya. Jadi hari Sabtu buka? Kalau Sabtu kita tutup. Oh, tutup kan ya. Kerjanya dari Senin sampai Jumat, jam 7:30 sampai jam 4. Ya itu. Jadi nanti kesana Sabtu tutup ya kan. Sudah, ini mendingan konsultasi dulu lewat WA ya, apakah dilayani atau tidak untuk yang seperti ini gitu. Dan di sini kita lanjut ke tema kita dulu deh. Sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin bisa dikenalkan dulu tadi tentang Balai Harta Peninggalan, seperti itu sudah dikenalkan. Kemudian pengurusan uang pihak ketiga atau UPK. Nah, apa nih yang dimaksud dengan pengurusan uang pihak ketiga nih, Mas Agung dan Mas Arief? Ya, pengertian penatausahaan uang pihak ketiga atau UPK yaitu pengelolaan terhadap harta berupa uang yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tentang ketidakhadiran waris yang meninggal dunia, yang tidak memiliki ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti itu. Jadi kegiatan penatausahaan pihak ketiga ya. Itu meliputi apa saja itu, Mas? Ya, meliputi seperti transfer dana ataupun BPJS ketenagakerjaan, ataupun bisa dari on air fisik yang tidak ada dan tidak ketahui keberadaannya, seperti itu. Iya, jadi yang memiliki badan usaha, badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ya, di sini bisa ditangani oleh BHP Semarang, seperti itu. Dan saat ini, sampai dengan saat ini itu apakah memang banyak nih kasus-kasus dari uang pihak ketiga ini yang ditangani oleh BHP Semarang, seperti itu? Ya, dalam perkembangannya lumayan mulai banyak juga nih ternyata dana-dana yang tidak diambil ya oleh pemiliknya atau tidak diketahui keberadaannya gitu. Jadi UPK ini diatur di dalam Permenkumham atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 20 tahun 2019. Nah, di aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa ada pengelompokan UPK ini. Jadi dana-dana yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan itu yang satu merupakan dana penjualan dan hasil sewa menyewa dari harta kekayaan milik seseorang yang dinyatakan tidak hadir atau fisik. Yang kedua adalah dana penjualan dan hasil sewa menyewa dari harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya, atau bahasa Belandanya adalah on beheer. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut bahas ini nih, dua ini mungkin bagi Mbak Agnes asing ya. Apa sih ini fisik dan on beheer gitu ya. Dan yang ketiga adalah harta lain yang karena hukum atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, harta lain ini meliputi ya, antara lain ya ada dana-dana jaminan sosial ketenagakerjaan yang dari BPJS ketenagakerjaan, ada jaminan hari tua, dan kebetulan BHP Semarang juga udah beberapa kali menerima pelimpahan dana. Jadi ada dana JHT milik milik masyarakat atau karyawan yang memang sudah tersimpan dalam saldo BPJS ketenagakerjaan, namun tidak diambil atau diklaim dan sudah ditelusuri oleh pihak BPJS-nya, ini tidak diketahui nih ada berada di mana, ahli warisnya juga tidak tahu di mana gitu kan. Akhirnya BPJS ketenagakerjaan menyerahkanlah saldo dana JHT tersebut kepada Balai Harta Peninggalan. Karena wilayahnya masih masuk wilayah di Jawa Tengah, waktu itu kalau nggak salah di daerah Grobogan atau Purwodadi deh. Jadi aja diserahkan kepada BHP Semarang gitu. Ada juga dana-dana uang program asuransi atau dana-dana pensiun perusahaan yang tidak diambil atau tidak diketahui ahli warisnya, itu juga dikelola menjadi uang pihak ketiga dan disimpan di Balai Harta Peninggalan. Gitu. Ada lagi juga penjualan harta pilot. Kalau kemarin kita bahas kepailitan, di dalam kepailitan apabila harta pilotnya itu sudah dibagi kepada setiap kreditur, namun krediturnya tidak mengambil,
hingga udah kita panggil beberapa kali, akhirnya harta tersebut, harta pilotnya yang sudah dibagi akhirnya sudah disimpan juga di balai harta peninggalan. Iya, dan seperti itu jadi ya yang dimaksud dengan uang pihak ketiga di situ. Tadi sudah dijelaskan ada harta lainnya gitu ya, dan apa saja tadi bisa dari BPJS Ketenagakerjaan, dari asuransi, kemudian dari penjualan harta pilot. Nah, seperti apa itu nanti ya kita bahas di segmen yang kedua. Pastikan tetap setia masih bersama dengan Mas Agung dan juga Mas Arif di sini. Untuk sahabat Ria yang ingin bergabung silahkan di 081329088099, Twitter, Instagram, TikTok jangan lupa di follow di @riafm_solo, Facebooknya di Ria FM Spasi Solo, YouTube kita saat ini kita sedang live. Jadi untuk sahabat Ria yang ingin bertanya lewat YouTube silahkan di Ria FM Solo, dan kita ada di streaming www.sonora.co.id. Sahabat Ria bisa klik yang Solo. Kami kembali selepas jeda iklan, pastikan tetap setia. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan.
3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda. Off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga Ya, 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Ria, kita masih bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang ya, di mana kita di kesempatan pagi hari ini di segmen yang kedua masih membahas tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan uang pihak ketiga atau UPK pada Balai Harta Peninggalan Semarang. Seperti itu, di mana tadi di segmen yang pertama kita sudah dijelaskan nih, dikenalkan lagi tentang Balai Harta Peninggalan Semarang itu berlokasi di mana, kemudian juga apa saja sih yang diurusi tadi juga sempat ya, salah satunya adalah pengurusan uang pihak ketiga. Kalau mungkin selama ini kita berpikir kalau uang pihak ketiga itu seperti apa sih, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung dan juga Mas Arief ya, seperti apa itu yang dimaksud dengan uang pihak ketiga. Di antaranya tadi ada harta lain seperti itu yang mungkin tidak diketahui, yang mana harta itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kita bekerja itu pasti kalau kita ada BPJS itu sebenarnya ada harta di sana ya, iya, Mas betul. ya. Kalau kita kerja itu biasanya kita dijamin ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan hari tua itu. Kita kan dana-dana pensiun itu di JHT-nya itu ya. Tetapi kalau misalnya ini belum lama begitu ya, kapan ini ya rencana kapan ini dihibahkan kepada Balai dan kapan itu masih ada di BPJS seperti itu, ketika mungkin sudah keluar dari pekerjaan begitu. Ya. Jadi dari BPJS sendiri pada awalnya akan melakukan verifikasi dulu juga, pasti akan melakukan pemanggilan juga kepada karyawan yang bersangkutan ya, pemilik dananya tersebut. Mungkin 2 atau 3 kali gitu akan dilakukan, ditelusuri dulu juga lah. Mereka ada penelusuran awal dulu, tapi apabila setelah dilakukan penelusuran ternyata memang pasti tidak diketahui nih posisi ininya berada di mana, akhirnya mereka menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan ada berita acara serah terimanya ya. Jadi apabila nanti suatu hari si pemilik tadi JHT-nya atau ahli warisnya kemudian muncul dan ingin mengklaim, nanti klaimnya bukan ke BPJS lagi tapi ke Balai Harta Peninggalan. Karena kan dana tersebut akan disimpan di BHP selama 30 tahun. Selama 30 tahun ya di Balai Harta Peninggalan seperti itu. Ini kalau misalnya nih sahabat Riani baru saja mendengarkan gitu ya, oh sudah beberapa tahun yang lalu tapi belum ada 30 tahun nih, masih 5 tahun yang lalu nih ya aku pernah bekerja di sini misalnya, belum tahu nih kalau ternyata BPJS Ketenagakerjaannya nih bisa diklaim seperti itu. Berarti ini tanyanya langsung ke Balai Harta Peninggalan atau ceknya di mana gitu? Ceknya awalnya ke BPJS dulu aja. Cek coba klaim saldo JHT-nya dulu di BPJS-nya. Kalau masih bisa berarti memang di BPJS. Tapi kalau ternyata ini sudah kami serahkan kepada BHP, nanti kan dari BPJS sudah ada info juga itu. Nanti bisa ke Balai Harta Peninggalan. Iya, jadi bisanya seperti itu. Kalau misalnya iseng-iseng nih cari nama sendiri, ada nggak sih ini ada uang nggak sih, aku sebenarnya punya harta di harta pihak ketiga ini nggak sih gitu ya, itu bisa nggak sih dicek secara online gitu? Kalau online kita belum ya, tapi belum sedia, atau mungkin bisa tadi by WA dulu nanyain juga boleh, atau datang ke kantor BHP juga boleh. Kemarin kita juga udah karena dana uang pihak ketiga ini lama-lama ternyata juga berkembang ya, seiring dengan
perkembangan teknologi yang sekarang penyimpanan uangnya adalah sudah by digital, saldo digital. Iya. Ada juga saldo driver Gojek yang disimpan di bawah naungan PT Dompet Anak Bangsa kalau tidak salah itu juga sudah diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan, tapi di Balai Harta Peninggalan Jakarta ya, karena Jakarta Pusat. Jadi mungkin bagi mantan driver Gojek yang masih mempunyai saldo waktu itu di situ, itu bisa klaim juga di BHP Jakarta. Kemudian kemarin juga ada Uangku juga ya. Uangku itu dari smartphone karena kebetulan aplikasinya sudah tutup. Nah bagi nasabah yang masih memiliki saldo itu juga bisa klaim, tapi masih klaimnya di BHP Jakarta karena beberapa ini memang ditransfernya ke Balai Harta Peninggalan Jakarta. Tapi misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Balai Harta Peninggalan Semarang pun juga boleh. Akan kami konfirmasi juga ke BHP Jakarta gitu. Di BHP Jakarta udah menerima beberapa dari beberapa pihak-pihak ya. Ada juga Western Union itu kan untuk transfer uang gitu ya. Jadi UPK ini juga tadi mungkin saya belum sebutin berasal juga dari transfer dana yang tidak diambil nih oleh penerimanya atau pemilik asalnya yang menginginkan gitu kan. Salah satu tadi ada Western Union, ada aplikasi namanya Wise juga kalau nggak salah. Wise ya. Wise. Dan kalau misalnya bank berarti tidak diurusi oleh BHP ya? Kalau gimana Mbak? Bank dari bank yang di situ ada saldo yang mengendap terus menerus tetapi tidak ada yang klaim dan seperti itu, ini nggak diurusi ya, beda ya? Kalau misalkan dari bank ini, misalkan nanti banknya ada penyerahan kepada BHP, nanti bisa ya tetap. Karena ini bisa berdasarkan ketentuan hukumnya atau ada putusan pengadilannya juga. Jadi meskipun itu bank negeri, bank swasta juga biasanya kalau misalnya itu saldo tidak bisa diambil di BHP. Iya, kalau memang itunya. Cuma kan kalau ketentuan sekarang kan mungkin saldo mengendap itu kan lama-lama kepotong biaya admin dari banknya gitu ya. Jadi bukan sisa saldo yang akan tetap seperti itu gitu. Iya, tetapi banyak ternyata nih ya harta-harta lain gitu yang mungkin tidak disadari. Di antaranya tadi mungkin dulu adalah driver Gojek seperti itu. Kemudian off dan sudah hilang aplikasinya, udah nggak ada seperti itu. Kemudian nomornya mungkin juga udah ganti, sudah tidak bisa dihubungi. Ternyata ini sebenarnya ada saldonya gitu ya. Kalau banyak lumayan mending diurus aja ya berarti ya. Tetapi ini apakah secara keseluruhan ini untuk kepengurusan seperti ini itu gratis atau ada biaya adminnya gitu? Gratis sih Mbak. Kalau untuk UPK belum ada PNBP-nya. Klaim kita dibayarkan 100%. Jadi semua dana yang kami terima dan kami simpan tercatat atas nama A, B, C, D. Apabila diklaim oleh yang bersangkutan, kita kembalikan utuh. Tapi kita bukan dana investasi ya, jadi dananya nggak berkembang nih di BHP gitu, karena kita bukan lembaga untuk yang mengembangkan dana nih. Jadi apabila dana yang kita terima sebesar mungkin 1 juta, ya nanti diklaimnya kembalinya juga tetap 1 juta. Tetap 1 juta ya, jadi nggak bisa ini beranak pinak ya. Tapi dananya aman, dananya aman. Di rekening Gio. Dan ini jangka waktunya 30 tahun ya. Setelah 30 tahun kemana nih dananya? Langsung ditransferkan ke negara Mbak, dengan penetapan pengadilan untuk dimasukkan ke kas negara seperti itu. Oh iya, jadi setelah 30 tahun ya otomatis mohon maaf tidak bisa diklaim karena terlalu lama gitu ya. Karena sesuai ketentuan daluarsa di Kitab Undang-Undang Kubah Data itu ada masa daluarsa kurang lebih 30 tahun. Tapi ini juga kami melalui penetapan pengadilan ya. Jadi ditetapkan oleh hakim di pengadilan bahwa memang ini sudah 30 tahun dan tidak ada klaim sehingga dapat disetorkan ke kas negara. Iya seperti itu. Dan ini apakah hanya berupa uang atau kan ada barang-barang ya, misalnya asuransi ini deposit barang seperti itu, emas misalnya. Nah ini tidak diketahui keberadaannya lagi nih setelah beberapa dekade. Apakah ini juga bisa ditaruh di BHP atau khusus uang saja nih? Kalau ini khusus uang ya, karena judulnya juga adalah uang pihak ketiga. Jadi hartanya memang hanya berupa uang. Jadi kalau ini urusannya beda berarti ya. Kalau sudah menyangkut barang seperti itu. Kemarin kita beberapa ada juga yang ini Mbak. Tadi saya sebutkan bahwa ada penjualan dan hasil sewa dari ahwesik ya, atau yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Jadi di
Kabupaten Brebes tahun 2021 itu ada suatu penetapan. Sampai hafal ya tahunnya juga ya. Luar biasa nih. Itu ada suatu PT Envy Tapioka ya kalau nggak salah itu. Nah itu kan kemudian sudah tutup. Kemudian ada pemilik sahamnya yang tidak diketahui keberadaannya. Itu tapi masih memiliki hak atas lembaga saham. Itu akhirnya dan sudah dinilai berdasarkan penilaian sekarang dengan jumlah saham yang dimilikinya masing-masing memiliki nilai kalau nggak salah 20 juta. Jadi ada total 3 orang 60 juta. Nah diuangkan, uangnya kemudian dititipkan atau disimpan di Balai Harta Peninggalan. Oh seperti itu. Jadi saham pun ini harus diuangkan. Iya. Dan sampai sekarang belum terambil? Belum. Oh belum ya. Siapa tahu nih sobat Ria yang punya gitu ya. Masih ada di. Kan masih bisa. Mungkin ya ini tadi ketika sudah mungkin meninggal dunia atau mungkin kemana. Nah seperti itu tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada saham nih di sini. Nah seperti itu sehingga tidak mengurus gitu ya Mas ya. Dan ini tadi sudah dijelaskan seperti apa. Kemudian ketika itu berupa saham juga harus diuangkan. Pokoknya kita semuanya terima bersih uang gitu ya. Karena penyimpanan uang. Penyimpanan uang bukan penyimpanan barang dan juga saham gitu. Dan kita masih akan bahas di segmen yang ketiga. Untuk sahabat Ria pastikan tetap setia. Silakan yang mau bertanya di 081329088099. Kami kembali selepas jeda iklan, pastikan tetap setia. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup,
Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Masih bersama dengan saya Agnes Maheswara dan masih juga bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang di kesempatan pagi hari ini, dan kita masih bahas tema kita, peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan uang pihak ketiga atau UPK pada Balai Harta Peninggalan Semarang. Seperti itu, masih bersama dengan Mas Agung Syuhada SH selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama dan Mas Arief Syarifuddin SH selaku Kurator Keperdataan juga ahli pertama, seperti itu. Dan masih semangat ya Mas ya? Iya, masih bahas tentang uang kita ya. Uang, gitu ya, uang pihak ketiga gitu. Untuk sahabat Ria mungkin juga yang bertanya-tanya, wah ini jangan-jangan ada nih harta-harta dari peninggalan-peninggalan uang pihak ketiga seperti itu yang tidak diketahui. Siapa tahu bisa tanya ke BHP. Nah seperti itu, tadi nomornya sudah disampaikan oleh Mas Agung seperti itu ya. Mas Agung mungkin bisa diulangi lagi ya nanti nomornya berapa seperti itu. Dan di sini ada yang sudah menyapa kita ya di kesempatan pagi hari ini. Ada yang berasal dari Karangpandan, iya dari Karangpandan nih, daerah dingin gitu. Sudah sempat ke sana nih? Di Tawangmangu ya, betul, di Tawangmangu seperti itu. Dan di sini mau menyapa saja, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi, dan semoga menghadirkan info-info yang bermanfaat seperti itu. Kemudian ada lagi di sini dari Ibu Rere di Solo. Kalau WA BHP takut slow respon, gimana dong gitu. Nah seperti apa ini, slow respon nggak? Karena kan yang diurusi banyak ya. Nah ada pertanyaan. Enggak, karena udah ada adminnya sendiri yang selalu standby ya. Asalkan di jam kerja kah? Ya, insya Allah yang penting WA-nya di jam kerja aja, yang di hari Senin sampai Jumat ini nanti akan kami balas ya. Insya Allah. Sudah ada adminnya sih. Sudah ada adminnya ya. Jadi meskipun banyak yang diurusi, tetapi ada yang standby juga. Jadi bagian-bagiannya sendiri-sendiri begitu Ibu Rere. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Dan di sini kita tadi sudah bahas tentang pengertian dari UPK gitu ya. Kemudian apa saja sih harta lain yang dimaksud seperti itu. Dan tadi contoh kasusnya sudah dijelaskan juga atau diceritakan begitu ya, dari dompet anak bangsa, kemudian dari aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa menyimpan uang di sana, termasuk Dana bukan ya? Dana juga ya. Itu kan juga termasuk. Kadang-kadang kalau nomor ganti, nomornya Dana kan jadi ganti juga. Nah ini juga jadi masalah kayaknya seperti itu ya. Dan akhirnya masuk ke BHP lah. Di sana siapa tahu bisa diklaim juga ya. Ada di sana juga gitu ya. Uangnya kemana, nggak hilang. 30 tahun masih mengendap di BHP. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mungkin balik, kalau misalnya ini dulu nomornya pernah bermasalah begitu ya. Suatu hari balik lagi mungkin nggak sih? Nggak kayaknya ya. Kalau sudah terbakar nomornya nggak mungkin balik lagi ya. Mungkin ya, tapi tergantung ininya sih Mbak, mungkin dari aplikatornya gitu. Jelas kami akan menunggu dulu penyerahan dari aplikatornya gitu. Kalau memang sudah akan menitipkan uang-uangnya, tentu ada di BHP.
tentu ada di BHP seperti itu. Jadi tentu ada di BHP. Kalau misalnya masuk lagi ternyata bisa dan tiba-tiba itu 0, jadi tidak perlu khawatir, cuma tahu ada di BHP gitu ya. Dan ada nggak sih kasus yang saat ini juga sedang tertangani dan juga yang terbaru begitu, yang akan ke BHP tapi belum masih mencari sang pemilik gitu? Kemarin juga ada dari IMT ya, IMT, jadi Indosat MT itu ternyata memiliki saldo namanya IMT Kas. IMT Kas itu waktu itu saldo diberikan untuk, kalau nggak salah karyawannya atau sebagai reward atau apa yang disimpan di dalam saldo IMT Kas tersebut. Nah, karyawannya sudah datang nih ke Balai Harta Peninggalan waktu itu mau klaim, namun setelah kami cek dari Indosatnya belum menyerahkan itu Balai Harta Peninggalan seperti itu. Jadi memang mungkin bagi masyarakat yang ternyata sudah diarahkan ke Balai Harta Peninggalan, namun ternyata dari pihak aplikatornya belum menyerahkan ke BHP, nah tentu akan kami koordinasikan dulu ke pihak aplikatornya tadi gitu, bagaimana. Berarti kan kalau hal tersebut terjadi, dananya masih ada di sana nih, ada di Indosat gitu, masih ada di IMT-nya, tapi belum ke BHP-nya gitu. Jadi harus menunggu dulu berarti ini ya. Karena dari sana sudah diproses, dari sini belum terima gitu ya. Jadi harus menunggu memang untuk sampai ke BHP dulu. Dan biasanya untuk sampainya begitu, apakah memakan waktu yang cukup lama ini? Sepanjang sudah diserah terimakan sih enggak, Mbak. Yang penting mungkin teknis ininya ya, teknis serah terimanya bagaimana gitu. Kita sih siap selalu aja untuk hanya menerima dan menandatangani berita acara itunya. Ada juga kemarin dari Traveloka ya. Traveloka juga ya. Tapi kenapa dipakai ya? Karena mungkin sering liburan ya, Mbak ya. Biasanya kan. Tapi kemarin ini sih baru datang konsultasi, lalu kami suruh ini melengkapi bukti-bukti ya. Tapi setelah itu nggak datang lagi. Nah ini buktinya mungkin buktinya terlalu banyak atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan Mas Agung dan juga Mas Arief untuk syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan untuk permohonan pengambilan uang pihak ketiga ini. Nah, kalau untuk klaimnya pasti identitas KTP gitu, kemudian cukup bukti ini aja, bukti penyimpanan atau saldonya gitu. Kalau dari ahli warisnya, maka harus ada tanda bukti sebagai ahli warisnya seperti apa. Gitu. Iya. Biasanya kan ini bukti penyimpanannya udah hilang ya. Jadi siapa tahu aplikasinya sudah kehapus seperti itu, tapi dia memiliki identitas saja. Apakah ini bisa kalau misalnya nggak ada bukti-bukti akun-akunnya seperti itu? Ya paling mungkin nanti coba kita telusurin ya. Nanti kita cek dengan saldo yang ada di rekening UPK-nya di BHP, apakah benar memang ada atas nama itu. Tapi nanti akan kami verifikasi ulang tentunya. Iya, jadi perlu adanya verifikasi ulang juga betul. Ya, karena akunnya sudah off misalnya seperti itu. Apalagi tadi yang sudah nggak ada ya, akunnya sudah hangus gitu, sudah tutup gitu ya. Nah ini kan otomatis nggak ada. Jangan sampai kami juga salah menyalahkan takutnya ini asal klaim gitu kan. Asal klaim gara-gara di sini uang pihak ketiga lumayan banyak juga gitu ya. Sama nama banyak loh ini kasus sama nama ya. Misalnya satu nama tetapi orangnya beda-beda. Itu kan juga ada seperti itu. Dan ini berarti butuh apa ya, NIK dan butuh NIK. Dan ini kan kalau misalnya ini yang mengklaim adalah orang langsung gitu. Nah, ada juga nih yang pihak ketiga, artinya yang bersangkutan ini mungkin sudah meninggal dunia. Kemudian ada ahli warisnya. Ini kayaknya lebih banyak yang harus disiapkan ya. Apa saja nih Mas Agung dan juga Mas Arief? Ya pasti harus bukti surat keterangan sebagai ahli waris ya, karena bukti SKHW-nya. Nah, SKHW sendiri ini bisa kalau memang belum dibuat, bisa juga dibikin di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan juga mempunyai tugas atau layanan untuk pembuatan surat keterangan hak waris atau SKHW. Jadi itu kalau ahli waris yang mengajukan klaim, maka dia harus mengajukan tanda bukti sebagai ahli warisnya. Jadi ada tanda bukti sebagai ahli waris yang disahkan oleh yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. SKHW ini bisa diterbitkan oleh notaris, bisa diterbitkan oleh kelurahan, kecamatan, atau oleh pengadilan juga bisa, dan oleh BHP.
Seperti itu ya. Jadi harus ada keterangan ahli warisnya. Dan ini nanti tidak masalah ya kalau misalnya ini bukan ahli waris pertama, artinya bukan anak, tetapi cucu. Misalnya sudah sampai ke cucu kan 30 tahun, siapa tahu udah memang cucu gitu ya. Nah, ini bisa ya? Bisa. Jadi ahli waris kan ada golongan-golongannya. Oh ya. 1, 2, 3, Bisa, 4. ya, karena mungkin sudah lintas generasi. Ya, 30 tahun sudah. Karena masih ada hubungan darahnya. Dan ini jadi tidak harus anak langsung. Misalnya anak yang bersangkutan ini sudah memang tua atau seperti apa gitu ya, ada cucunya. Nanti cucunya ponakan bisa nggak sih? Bisa. Oh, ponakan masih bisa ya? Yang penting ada tanda bukti yang sah bahwa dia adalah ahli waris. Jadi yang mengajukan klaim adalah ahli waris yang tercatat di dalam surat keterangan hak waris tersebut. Ya, seperti itu. Jadi siapapun bisa, asalkan itu adalah ahli warisnya yang dibuktikan dengan surat ahli waris. Seperti itu. Dan kita masih akan bahas di segmen yang selanjutnya. Untuk sahabat Ria, pastikan tetap setia. Silahkan yang mau bertanya di 081329088099. Jangan lupa juga follow Twitter, Instagram, dan TikTok kita di @riafm_solo. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box.
Dan ini 5 media sosial yang kami miliki. Website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Masih bersama dengan saya, Chris Mahiswara, dan masih bersama dengan Mas Agung dan juga Mas Arif di kesempatan pagi hari ini dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Dan kita masih bahas tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan uang pihak ketiga atau UPK pada Balai Harta Peninggalan Semarang, di mana tadi sudah dijelaskan sih uang pihak ketiga itu seperti apa, dari mana asalnya, kemudian termasuknya apa saja, termasuk tadi yang belum dibahas mungkin tentang penjualan harta pailit. Nah, seperti itu mungkin bisa dijelaskan nih sama Mas Arif dan juga Mas Agung, apa itu penjualan harta pailit dan seperti apa nanti metodenya untuk diklaimkan, seperti itu. Ya, jadi di dalam proses kepailitan, apabila aset-aset pailit ini sudah dijual oleh BHP selaku kuratornya, itu kan akan dilakukan pembagian. Daftar pembagian sudah ditetapkan oleh hakim pengawas, sudah kita lakukan pemanggilan kepada kreditur nih, ayo ambil hak bagian kalian yang sudah ditetapkan nih. Namun apabila ternyata sudah kita panggil hingga 3 kali dana tersebut tidak diambil-ambil, maka dana tersebut bisa menjadi tadi UPK yang akan disimpan di tetap sama di BHP gitu. Ini khusus kepailitan yang memang ditanganin oleh Balai Harta Peninggalan ya. Jadi dana-dana milik kreditur yang tidak diambil setelah dilakukan pemanggilan mungkin hingga 3 kali, maka dana tersebut masih ada di BHP, tapi nanti jadinya di saldo uang pihak ketiga. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi memang ketika sudah dijual ya, dijual, kemudian dibagikan seperti itu. Dan kalau tidak diambil-ambil, maka akan ada di Balai Harta Peninggalan. Seperti itu. Jadi banyak juga ya nih ya harta-harta yang sebenarnya ada di Balai Harta Peninggalan, nggak sih? Iya. Total kita mungkin sudah cukup banyak juga. Total saldo uang pihak ketiga nih sebagai informasi bagi masyarakat bahwa BHP Semarang sudah mengelola sekitar 1 miliar uang pihak ketiga. Ini masih uang pihak ketiga saja loh ya, belum yang lain-lain maksudnya nih untuk waris anak kayaknya juga ada ya. Kalau itu enggak, kita pengawasan aja. Oh, pengawasan saja ya kalau anak itu ya. Jadi ini saldo yang saldo uang pihak ketiga yang bisa diklaim oleh masyarakat yang memang mungkin berhak atau punya hak atas itu gitu. Jadi yang berhak dan punya hak atas itu. Dan tadi waktu di off air kita sempat bahas nih untuk yang mengirim uang mungkin dari luar negeri seperti itu. Kemudian di Indonesia nggak diambil-ambil seperti itu. Ini kan ada berarti yang pihak yang bersangkutan ini masih hidup begitu. Jadi nggak bisa dong ya dijadikan ahli waris untuk yang mengambil dari Indonesia. Nah begitu. Nah seperti apa ini? Kan ini masih hidup tetapi dia tidak bisa ambil sendiri karena jauh mungkin gitu. Kemudian dikuasakan. Bisakah seperti ini? Kalau ya beberapa kasus ada juga yang dari Western Union ya, ini ada saldo yang sudah menjadi UPK juga tapi dititipkan di BHP Jakarta. Kalau kasus yang sudah dititipkan menjadi UPK ini memang dana transfer dananya ini tidak diambil nih oleh penerima dananya, penerimanya atau pengirim asalnya. Jadi di Undang-Undang Transfer Dana itu sudah dijelaskan bahwa dana-dana transfer tunai yang harus diambil namun tidak diambil oleh penerimanya atau bahkan si pengirim asalnya nih. Jadi bank ini pasti akan mengecek dulu atau lembaga penyimpanan tersebut
penerimanya di mana sih gitu kan. Apabila ini kok ternyata dicari-cari nggak ada, akan ditelusuri ke pengirim awalnya dulu nih. Apabila ini juga nggak ada lagi ya tuh nanti akan diserahkan kepada BHP. Bagi kita kan nggak tahu ya ini mereka kemana sih. Kalau tahu-tahu muncul mungkin bisa datang ke pihaknya dulu, tadi Western Unionnya dulu, nanti bisa diarahkan ke Balai Harta Peninggalan gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi bisa ke situ dulu, kemudian kalau tidak ada ke Balai Harta Peninggalan. Tapi nanti ada pendampingan berarti. Iya bisa jadi iya, bisa jadi nggak ada juga nggak apa-apa ya. Yang penting suratnya lengkap gitu ya. Iya. Dan seperti ini, apakah ada nih kasus yang tanyakan dulu, ini adakah kasus yang misalnya di sini seharusnya diserahkan ke Balai Harta Peninggalan, tetapi nggak diserahkan, biar di kantor saja nih uangnya, seperti itu. Ada nggak sih kasus seperti ini? Sampai tadi belum ada ya. Ada. Biasanya dari pihak ini kan juga mematuhi ketentuan dari Bank Indonesia atau OJK gitu, karena mereka juga kayaknya malah takut juga kali ya nyimpen uang tuh lama-lama, bukan haknya, malah lebih enak gitu lah, kasihin aja. Ada nggak sih lembaga ternyata yang bisa nyimpen uang ini gitu kan. Itu ternyata ada BHP gitu kan, ada BHP yang ya udah akhirnya kita kasih tanggung jawab aja ke BHP ini buat nyimpen gitu kan. Dan memang ini tugasnya BHP gitu. Malah lebih enak gitu kan. Mereka udah nggak ada beban lagi, yang penting sudah ada pelimpahan dan sudah diserahkan pada Balai Harta Peninggalan untuk disimpan. Ya, jadi belum ada ya kasus sampai dengan kemudian di sini saja deh, nggak usah diserahkan kemana-mana gitu ya, menjadi dirawat sendiri gitu. Belum pernah ada kasus seperti ini gitu. Dan tidak terasa di sini waktu sudah tinggal 2 menit saja seperti itu. Mungkin ada close statement nih terkait dengan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Mas Agung dan juga Mas Arief. Silakan, mungkin untuk Mas Agung dulu close statement, silakan Mas Agung. Mungkin bagi sahabat Ria yang mempunyai saldo digital ataupun orang tuanya mempunyai jaminan hari tua yang belum diklaim, belum diambil, mungkin bisa ke Balai Harta Peninggalan untuk konsultasi. Lalu setelah itu kalau memang terbukti ada, lengkapi syarat-syaratnya, baru kita bantu untuk pencairan seperti itu. Ada nomornya, nanti bisa disampaikan nomornya. Dan juga untuk Mas Arief dulu deh close statementnya, silakan. Jadi terima kasih kepada YFM yang sudah memfasilitasi ini. Jadi Balai Harta Peninggalan ini merupakan instansi pemerintah ya, sebagai bentuk kehadiran bagi negara untuk melindungi hak-hak keperdataan bagi masyarakat nih. Nah, khususnya dalam penata usahaan uang pihak ketiga ini, bagi masyarakat yang ternyata memiliki uang gitu kan, ada yang tadi tidak diambil, tidak diketahui pemiliknya, sebetulnya masih ada kesempatan, ada peluang bahwa uang tersebut itu tidak hilang gitu. Uang tersebut itu ada di Balai Harta Peninggalan gitu kan. Jadi mungkin bagi masyarakat yang ternyata penasaran nih, ternyata saya punya saldo atau enggak sih ya gitu kan, dari mungkin dulu JHT-nya atau apanya, bisa ditanyakan ke Balai Harta Peninggalan. Karena uang tersebut, uang pihak ketiga akan disimpan selama 30 tahun. 30 tahun. Jadi kalau belum 30 tahun silahkan diklaim bisa. Dan nomornya Mas Agung? Nomornya di 085 189 053 423. Ya, itu tadi sudah disampaikan, konsultasi, dan nanti dibalasnya juga cepat karena ada adminnya tersendiri seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya harus datang langsung jauh, bisa lewat WA seperti itu. Dan untuk Balai Harta Peninggalan Semarang ini kewilayahannya di Jawa Tengah dan DIY. Jadi untuk yang saat ini sedang menyimak, mungkin di mana nih kewilayahannya, apakah Jawa Timur meliputi, ada sendiri BHP Surabaya seperti itu. Kalau di sini meliputi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Jangan lupa follow Instagram kami di mana? Di @bhpsemarang_kemenkum. Iya, nanti boleh DM tanya situ juga bisa. Iya. Nanti akan kami balas. Iya, pasti dibalas loh ya. Pasti. Karena adminnya sendiri. Karena ada slow respon sendiri. Iya, tidak mungkin slow respon. Kalau semuanya diatasi sendiri mungkin slow respon, tapi ini kan adminnya beda-beda gitu ya, Mas ya. Dan terima kasih. Mungkin weekend kali ya, jangan slow respon. Iya, jangan lupa hari kerja ya.
Dan terima kasih Mas Arif dan juga Mas Agung sama-sama, untuk kehadirannya ke studio. Ditunggu di lain kesempatan untuk menginfokan kembali ke sahabat Ria semuanya. Dan akhirnya kami undur diri dari Indra Dengar sahabat Ria semuanya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Kita bertemu lagi di gelaran setelah ini. Pastikan tetap setia 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Indonesia sehat, generasi juara, wujudkan masa depan gemilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.